Yo 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 yo, what's up my man? Kembali lagi bersama gua Ariel Fiandri di channel Herpet Movie Bahas Film. Gimana kabar kalian cuy? Aman kan? Gua doain semoga kalian semua sehat selalu cuy. Di video kali ini, gua mau membahas alur cerita film Journey to the West Surprise. Di film ini tuh ceritanya agak berbeda cuy. Berbeda gimana tuh bang? Udah, mending kalian tonton aja videonya. Awal film diceritakan kalau sebuah desa diserang oleh siluman ilmu hitam. Kemudian, keluarga Murong mencoba melawan siluman jahat tersebut dan berhasil memasukkan semua siluman jahat ke dalam sebuah kendi. Seluruh warga desa pun membantu membuat segel yang berupa batu biru berbentuk kerbau yang bernama batu oks. Siluman jahat yang masih berkeliaran menuntut akan balas dendam. Dendam tersebut pun diturunkan dari generasi ke generasi. Dan cerita pun dimulai. Cuy, sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dulu cuy, biar aman ya kan. Kemudian kita diperlihatkan seorang biksu bersama 3 muridnya. Kalian pasti udah pada tahu mereka itu siapa. Oke. Buat yang belum tahu, gua kenalin nih. Chen, Ucup, Udin, dan Sun. Mereka sedang melanjutkan perjalanannya ke barat. Tiba-tiba, awan hitam bercampur merah pun muncul. Sun menyuruh mereka untuk mencari tempat aman, sementara Sun berusaha melawan siluman awan tersebut. Saat Sun di dalam awan, seluruh tenaga Sun pun diresap olehnya. Di lain sisi, kuda mereka malah melarikan diri. Anjir, kabur. Karena mengetahui akan adanya bahaya, Sun melempar dan memerintahkan tongkat ajaibnya untuk melindungi Chen dan teman-teman. Dan kekuatan Sun pun diresap oleh siluman awan. Kemudian, kita flashback 1 hari sebelum kejadian. Kita diperkenalkan seorang pria yang bernama Dacuy. Pria petentengan ini menganggap dirinya seorang artis di desa tersebut. Saat Dacuy sedang mendekati gadis di kota, Dacuy ditimpuk dengan sangat keras oleh seorang wanita hingga ia pingsan. Wanita tersebut bernama Xiaomei. Dacuy sebenarnya adalah karyawannya Xiaomei yang berjualan kue, dan Dacuy juga memiliki rasa terhadap Xiaomei. Saat sedang ribut-ribut, tiba-tiba desa mereka diserang oleh siluman singa putih. Dacuy dengan sok berani mencoba melawan siluman tersebut. Dacuy berekspektasi kalau dia berhasil melawan siluman tersebut. Saat siluman singa makin membabi buta, anak buahnya mengambil dompet kesayangan milik Xiaomei. Tiba-tiba, datang seorang pria berjubah putih, yaitu Murong Bai, keturunan dari keluarga Murong yang bertugas menjaga desa tersebut. Terjadi perkelahian di antara mereka. Saat berkelahi, Murong mengalami sedikit gangguan ingatan yang terus menghantuinya. Akan hal tersebut, siluman singa pun berhasil kabur. Bukannya senang karena nyawanya diselamatkan, warga desa justru kecewa dengan Murong Bai dikarenakan kekuatannya yang sudah mulai pudar. Saat sampai di kediamannya, Murong Bai duduk dan ingin bersemedi. Akan tetapi, Murong Bai kerap kali dihantui oleh bayang-bayang yang menghantuinya. Malam harinya, petua desa mengadakan rapat dengan penduduk, dan tiba-tiba Dacuy yang sangat ingin terkenal mengenakan baju Murong Bai agar dikira pahlawan. Karena sakit hati atas perkataan warga, Dacuy jalan sendirian ke dalam hutan. Saat di perjalanan, Dacuy dikagetkan dengan kemunculan si Udin, dan dia pun berlari pontang-panting. Tanpa disengaja, Dacuy masuk ke dalam sebuah nisan dan terperosot ke dalamnya. Cuy, ini nisan atau apa cuy? Gua nggak tahu namanya apaan. Saat di dalam, Dacuy melihat kendi yang dicari oleh siluman singa tadi. Dengan rasa penasaran, Dacuy pun membuka kendi tersebut dan menutupnya kembali. Tanpa disadari, Dacuy sudah membuat masalah besar.
dan awan pun berubah menjadi hitam mendung seperti mau hujan. Dan scene pun diulang seperti di awal film tadi. Akan tetapi Murongbai berhasil menghentikan awan jahat tersebut. Saat Sun terjatuh, kekuatan Sun menghilang. Sun merasa senang karena mahkota yang mengikat kepalanya lepas. Dan tiba-tiba Sun digeprek oleh dua orang misterius. Di sisi lain, Murongbai yang sedang asing membaca buku lama tiba-tiba batuk darah. Dan Murongbai dihantui oleh siluman hati. Dacu yang baru saja keluar dari batu nisan tersebut melihat Sun diseret dan akan dibuat KFC oleh dua manusia kanibal tersebut. Dacu yang bimbang ingin menyelamatkan Sun dengan nekat berhasil mengelabui dua orang kanibal itu. Pinter juga lo aktingnya ya Samsul, boleh dicoba nih. Dan Sun memperkenalkan dirinya kalau ialah si Raja Kera. Namun Dacu tidak mempercayainya. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan Xiaomei. Untuk membuktikan dirinya adalah si Raja Kera, Sun pun memanggil kakek bumi. Sun menanyakan kemana arah jalan menuju ke Gua Siluman Singa. Kakek bumi pun menunjukkannya, dan mereka pun bergegas pergi. Di sisi lain, Chen bersama dua muridnya masih terperangkap di tongkat miliknya Sun. Saat sedang meratapi nasib, tiba-tiba datang seorang nenek. Bukannya ngebantuin, nenek tersebut malah malingin barang mereka tuh cuy. Bangsul tua-tua keladi anjay. Di tengah perjalanan, Sun menanyakan apa keahlian dari Dacuy, dan Dacuy memperlihatkan kemampuannya. Kemudian mereka pun berlatih untuk mengalahkan siluman. Malam harinya, Murongbai terus dihantui oleh siluman hati. Kemudian di saat Dacuy mulai putus asa, Xiaomei menceritakan kilas balik kehidupannya. Seketika, Dacuy pun bersemangat kembali dan perlahan Dacuy mulai pro cuy. Malam harinya, Dacuy memberikan Xiaomei hadiah, dan begitu juga sebaliknya. Sun yang tidur malah ngigo pengen makan pisang. Kembali ke si Chen, mereka semua mulai kelaparan. Namun, si Chen yang pelit tidak membagi makanannya ke si Udin dan si Ucup. Memang nih, pelit kali jadi manusia. Sun dan kawan-kawan tiba di Gua Singa Putih. Mereka disambut hangat oleh anak buah si singa. Dan siluman singa putih pun keluar. Singkat cerita, mereka pun melawan singa putih tersebut. Karena merasa terpojok, mereka pun melarikan diri. Tiba di suatu saat, mereka berhasil mengelabui siluman tersebut seperti kucing dengan menggunakan ikan asin. Dan mereka pun berhasil mengalahkan siluman singa tersebut. Dan Dacuy mengembalikan dompet Xiaomei yang dicuri di awal film. Kemudian Sun menanyakan bola kristal miliknya. Karena tidak mendapat apa yang ia cari, Sun pun marah-marah dan pergi meninggalkan mereka. Dacuy yang merasa sok pahlawan pun ditinggalkan oleh Xiaomei. Di sisi lain, Murongbai dihantui lagi oleh siluman hati, namun ia berhasil melawannya. Kemudian Dacuy membawa siluman singa yang sudah ia kalahkan ke desa. Tiba-tiba, siluman singa pun terlepas dari ikatannya dan memporak-porandakan seisi desa. Saat siluman singa sedang membantai warga, Murongbai pun datang dan melawan siluman singa tersebut. Awalnya Murongbai hampir kalah, akan tetapi Murongbai berhasil membunuh siluman singa tersebut. Karena kesal dengan ulah Dacuy, warga desa pun main hakim sendiri. Bonyok lah tuh muka ya cuy. Dacuy yang hampir meninggoy pun diselamatkan oleh Murongbai atas permintaannya Xiaomei. Kembali lagi ke si Chen, Udin udah pingsan karena lapar.
Dengan liciknya, si Chen menyembunyikan bekal makanan. Emang pelit kali kau, Chen. Di kediaman Murongbai, Xiaomei melihat kalau Murongbai terpengaruh oleh siluman hati yang jahat, dan Xiaomei pun terciduk oleh Murongbai. Murongbai mengajak Xiaomei untuk bergabung dengannya. Namun, Xiaomei memintanya untuk melepaskan Dacui terlebih dahulu. Saat Dacui mengajak Xiaomei pergi, Xiaomei mengatakan kalau dirinya akan menikah dengan Murongbai dan menyuruh Dacui meninggalkan desa sekarang juga. Lagi-lagi ke si Chen, mereka yang sedang bersemedi untuk meninggoy melihat kedatangan Dacui. Dacui curhat dan si Chen minta pertolongan. Di sini semua orang jadi goblok, cuy. Chen meminta bantuan, namun Dacui mengira kalau dirinya diberikan semangat oleh Chen untuk menyelamatkan Xiaomei. Murongbai yang sudah berubah jadi jahat pun berusaha memutar balik kendi agar mendapat hidup kekal dan abadi. Dan langit di desa pun berubah menjadi mengerikan. Dacui pun kembali masuk ke dalam lisan. Saat di dalam, Dacui bertemu dengan buyutnya keluarga Murong. Buyut Murong memberitahu cara untuk menghentikan siluman jahat, yaitu menyentuh batu oks. Dan buyutnya juga mengatakan kalau Dacui sebenarnya adalah batu oks. Dan Dacui berhasil menghentikan putaran kendi tersebut. Dacui pun dikeluarkan dari dalam lisan. Saat ingin dibunuh, tiba-tiba Sun datang. Namun, Sun tetap kalah. Saat sudah pasrah, kuda putihnya Sun pun datang dan memberikan pil kekuatan milik Sun yang hilang. Seketika, Sun pun mendapatkan kekuatannya kembali. Dan terjadi pertarungan antara Sun dan Murongbai yang jahat. Sun berhasil mengeluarkan siluman jahat dari tubuhnya Murong. Akan tetapi, siluman tersebut malah masuk ke tubuhnya Xiaomei. Dan Xiaomei pun berubah menjadi jahat. Dacui pun berusaha dengan menggombal Xiaomei agar berhenti. Tiba di mana Dacui menyelimuti badan Xiaomei dengan bunga kesukaannya. Xiaomei pun kembali menjadi normal. Dan Murongbai pun membunuh siluman hati dan dirinya sendiri. Saat Dacui dan Xiaomei ingin berciuman, warga desa malah nonton, cuy. Anjir, streaming gak tuh? Saat Sun ingin mengambil kendi tersebut, tiba-tiba kakek bumi muncul dan mengambil kendi tersebut serta meminum isi dari kendi tersebut. Tua-tua geladi nih, cuy. Makin tua makin menjadi-jadi. Kakek bumi pun berubah menjadi siluman jahat. Seisi desa menjadi lemah akibat tenaga mereka diserap oleh siluman jahat. Namun, hanya si Dacui yang tidak diresap karena Dacui adalah batu oks, seperti yang disebutkan Buyut Murong sebelumnya. Saat ingin menyentuh batu oks, batu tersebut pun dirusak oleh siluman jahat. Dacui pun teringat perkataan Buyut Murong. Dan Dacui mencoba untuk menggantikan batu oks. Dengan sekejap, Dacui pun berubah menjadi batu oks. Xiaomei meminta warga desa untuk membantu Dacui melawan siluman jahat. Dengan bantuan warga desa, Dacui pun berubah menjadi kerbau raksasa dan berhasil mengalahkan siluman naga yang jahat. Di akhir film, Chen dengan ketiga muridnya pun melanjutkan perjalanan, sementara Dacui yang sudah menjadi batu oks pun mengebucin dengan Xiaomei. Dan film pun berakhir. Thank you cuy yang udah nonton sampai habis. Di film ini emang kurang jelas cuy di endingnya. Karena apa tuh bang? Endingnya disambung pakai film bioskop anjay. Ya udahlah, gak apa-apa lah cuy, nikmati aja ya kan. Oke lah cuy, segitu aja dari gua. Maafkan bila ada kesalahan dalam menceritakan filmnya, karena gua cuma jadi diri sendiri aja cuy. Ya inilah gua cuy. Oke udah wacana. Gua Real Fendri pamit undur diri. Bye bye.